Halo teman-teman, kenalkan nama saya Iqbal Aditya. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang banjir di Karawang. Materi presentasinya ada penyebab utama terjadinya banjir, video banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang, dampak yang diakibatkan, dampak terhadap warga, masa pemulihan pasca bencana, dan meminimalkan resiko di masa mendatang. Yang pertama saya akan membawakan penyebab utama terjadinya banjir. Banjir adalah peristiwa di mana daratan yang biasanya kering terendam air akibat meluapnya aliran air dari sungai, hujan yang berlebihan, atau faktor lainnya. Sebagai contoh kasus seperti di Desa Karanglinggar dan Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir terjadi pada 4-8 Maret 2025 saat curah hujan tinggi menyebabkan Sungai Cibet dan Citarum meluap. Ketinggian air mencapai 2 meter di beberapa titik. Berikut saya tampilkan video kejadian di Kabupaten Karawang. Pemirsa, banjir menerjang ratusan rumah warga di Karawang, Jawa Barat akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak kemarin sore. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedikitnya 203 rumah di 3 RT di Dusun Pangasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter lebih. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak kemarin sore yang menyebabkan meluapnya Sungai Cibet dan Sungai Citarum. Petugas BPBD Karawang masih melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Selain merendam rumah warga, banjir juga melanda jalan utama dan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah serta masjid. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini yang terdalam ada yang 2 meter sampai 1,5 meter. Untuk warga sendiri, Pak? Untuk warga sendiri kita dari sejak tadi pagi pukul 6 pagi kita udah evakuasi ke masjid. Sehubungan masjid juga sekarang sudah terendam, jadi geser ke rumah Bu Bidan dan beberapa rumah warga yang masih aman. Pak, ada berapa rumah, Pak, yang terendam, Pak? Untuk rumah sendiri ada 203 rumah, ada 838 jiwa. Hingga saat ini ketinggian air masih terus meningkat lantaran debit air dari 2 sungai masih cukup tinggi. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Oke, selanjutnya dampak yang diakibatkan dari kejadian tersebut, ketinggian air dari 20 cm hingga dari orang dewasa, bahkan di beberapa titik mencapai 2 meter, melumpuhkan aktivitas warga setempat. Jumlah rumah yang terendam banjir diperkirakan mencapai ratusan rumah. Sejumlah sarana ibadah seperti masjid dan bangunan sekolah juga terendam, sementara beberapa jalan terputus akibat tingginya genangan air. Korban yang terdampak sekitar 556 kakak dengan ratusan jiwa mengungsi ke tempat yang aman. Dampak terhadap warga, lumpuhnya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar akibat banjir yang terjadi. Kedua, hilangnya harta benda yang tidak dapat diselamatkan saat mengungsi, baik itu yang terendam atau terbawa arus air. Masa pemulihan pasca bencana, penyaluran bantuan seperti pemerintah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya guna mempercepat pemulihan. Ada reparasi infrastruktur. Reparasi infrastruktur meliputi perbaikan jalur transportasi, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang rusak demi memulihkan aksesibilitas dan mendukung kegiatan ekonomi. Upaya meminimalkan risiko di masa mendatang. Untuk mengurangi risiko di masa yang akan datang, perlunya upaya jangka panjang yang harus dilakukan seperti normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan pembangunan resapan air guna mengurangi risiko berulang, serta perlunya mengedukasi warga agar warga lebih siaga dan mampu evakuasi mandiri jika situasi berubah menjadi buruk secara mendadak. Kesimpulan presentasi ini, krisis lingkungan hidup memerlukan tindakan segera dan bersama dari seluruh lapisan masyarakat, seperti banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan yang terjadi. Seriusnya situasi ini ditunjukkan oleh terjadinya banjir di Karanglinggar
akibat meluapnya bantaran sungai Cibet dan Citarum saat hujan ekstrim. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak buruk pada keberlangsungan hidup masyarakat. Serta perlunya meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan sangatlah penting. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.